Eh, Selanjutnya mari kita masukkan ke probabilitas yang dimana terbelakangnya ada merupakan semua nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadi suatu kejadian tidak menentu atau acak. Peluang atau kemungkinan sering disebut dengan kata probabilitas yang secara umum sering disebut dengan kata yang sesuatu terjadi. Teori probabilitas menunjukkan metode-metode yang berkaitan dengan ketidakpastian serta dalam keputusan. Selanjutnya, adapun probabilitas ya adalah berasal dari kata probability, yaitu kemungkinan jadi probabilitas. Artinya kemungkinan yang bisa terjadi pada suatu peristiwa, tentu menggunakan pendekatan nalar, logis saja simple menggunakan batas data asumsi tertentu. Karena intinya insan hanya bisa menduga apa yang akan terjadi, namun tidak mengetahui apa yang belum terjadi. Adapun manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, membantu penelitian dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Kedua, dengan teori probabilitas kita dapat menarik kesimpulan secara tepat dan atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Yang ketiga, mengukur derajat kepastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Selanjutnya, adapun berikut jenis probabilitas, yaitu ada yang pertama probabilitas klasik, yang dimana pendekatan yang paling awal dan bersifat teoritis. Probabilitas dihitung berdasarkan rasio antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan yang mungkin, dengan asumsi bahwa semua hasil bersifat probable memiliki peluang yang sama. Selanjutnya ada probabilitas empiris, yang dimana jenis ini berdasarkan dengan observasi data dengan membandingkan frekuensi kejadian tertentu terhadap jumlah total percobaan. Contohnya, jika dari 10 hari terjadi hujan pada 7 hari, maka probabilitas empiris terjadi hujan adalah 7/10 atau 70%. Selanjutnya, adapun yang ketiga itu probabilitas subjektif, yang dimana merujuk pada estimasi profesional berdasarkan opini, pengalaman atau persepsi individu. Meskipun bersifat intuitif, jenis probabilitas ini tetap digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekstrim atau minim data. Yang dimana contohnya seorang mahasiswa memperkirakan kemungkinan mendapatkan nilai tinggi berdasarkan institusi terhadap kesiapan ujian, bukan data objektif. Nilai tinggi berdasarkan institusi terhadap kesiapan ujian, bukan data objektif. Nah, ada beberapa cara menghitung probabilitas suatu peristiwa atau kejadian, antara lain berikut. Definisi klasik: jika kejadian A dapat terjadi dalam X cara dari seluruh dan cara N dari ini berkembang sama, maka buat terjadi peristiwa tersebut disebut dengan susun dinyatakan oleh PR sama dengan A sama dengan X kali N. Ada beberapa cara menghitung probabilitas suatu peristiwa suatu kejadian, antara lain berikut. Contohnya, semua kotak berisi 10 nasabah, terdapat 2 nasabah wanita dan 3 nasabah laki-laki, dan diambil jika nasabah secara acak, berapakah peluangnya? Jawabannya adalah jumlah seluruh kemungkinan, yaitu 10, jumlah nasabahnya laki-lakinya 3, P-nya laki-lakinya 3/10 sama dengan 0,30. Jadi peluang terpilih nasabah laki-laki adalah 0,30 atau 30%. Perhitungan distribusi nilai data. Distribusi normal, yaitu distribusi normal yang sering disebut juga distribusi Gaussian, merupakan distribusi probabilitas yang paling penting yang paling banyak digunakan dalam statistika. Distribusi ini memiliki sifat-sifat yang unik yang membuatnya menjadi dalam analisis data kuantitatif. Distribusi normal, yang dimana normal menjadi krusial dalam intervensi statistika yang menguji hipotesis dalam kesehatan. Uji teks dan uji regresi sering memerlukan asumsi akan distribusi normal dari data. Dengan pemahaman tentang distribusi normal, para peneliti dapat menginterpretasikan hasil analisis statistika dengan lelah dalam penelitian efektivitas obat. Distribusi normal membantu sejumlah mana perbedaan antara kelompok pasien dapat dianggap dan signifikan secara statistika. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat penting dalam statistika. Banyak metode dan teknik analisis bergantung pada asumsi keekonomian dalam sebagai landasan dasar. Berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari dapat menginterpretasikan mengikuti pola distribusi normal. Salah satunya fenomena terkait dengan distribusi normal adalah fenomena pusat.
Distribusi normal merupakan distribusi yang peluangnya krusial dan sering digunakan karena bentuk kurva normal yang menyerangi lonceng menunjukkan keseimbangan antara luas dan sisi kanan dan sisi kiri. Masing-masing mendekati 50% distribusi ini memiliki satuan modus sehingga hanya terdapat satuan titik puncak. Distribusi normal kurva normal atau Bell-curve adalah bentuk kurva berupa lonceng simetris, mean, median, modus. Ketiganya berimpit di titik tengah kurva. Kurva anisometrik sempurna luas kanan kiri dengan sama luas di kanan kiri. Kurva mendekati 0 ketika menjauh dan mean tidak pernah benar-benar menyentuh sumber X sehingga terus memanjang dari sampai mean. Luas total di bawah kurva syaratnya itu mengikuti simpanan baku, yang kedua, ketiga, sekitaran yang pertama 68% data, yang kedua sekitaran 92% data, yang ketiga sekitaran 97,5% data. Secara formal, distribusi normal bergantung pada dua parameter, yaitu mean dan ordinal standard deviation. Kelemahan dan kekurangan distribusi normal yaitu yang pertama, tidak semua data hanya berkonsistensi normal atau asumsi normalitas yang sering terpenuhi, terutama untuk data yang square atau miring, bermodel atau outlier jika ditetapkan dengan normal. Statistika misalnya